Halo Sobat Lapangan Hijau, selamat datang kembali di Bermain Bola, tempat kita mengupas tuntas segala hal dari dalam dan luar garis gawang. Kami berdua di sini, dan seperti biasa, selama beberapa waktu ke depan, kita akan bicara soal sepak bola lebih dari sekedar statistik. Pasti dong. Nah teman-teman, hari ini kita masuk ke topik yang sangat menarik dan selalu jadi perbincangan hangat setiap tahunnya. Bayangkan, lu harus lari belasan kilometer, adu fisik di intensitas tinggi, dan tetap fokus taktik di bawah tekanan ribuan supporter, semua itu dilakukan tanpa setetes air atau sesuap nasi sejak fajar menyingsing. Ujian fisik yang benar-benar ekstrim sih itu. Iyep, hari ini kita bakal bahas fenomena Ramadan di Liga Top Eropa. Gimana sih rasanya jadi Muhammad Salah atau Lamine Yamal yang tetap gacor meski lagi puasa? Kenapa di Inggris wasit boleh stop pertandingan buat kasih waktu buka puasa, tapi di Perancis malah dilarang keras? Apakah ini soal toleransi atau murni soal profesionalisme? Banyak banget sudut pandangnya nih. Kita sudah kumpulkan data, cerita dari ruang ganti sampai pro kontra regulasi yang bikin panas kuping para petinggi federasi. Jadi, ambil posisi nyaman kalian karena kita akan segera kick off pembahasannya. Oke, kalau kita mau paham seberapa gila sebenarnya fenomena ini, kita harus mulai dari melihat apa yang terjadi di dalam mesinnya dulu nih, yaitu tubuh para pemain. Olahraga level elit ini kan pada dasarnya menuntut tubuh manusia berfungsi layaknya mesin berperforma tinggi. Iya, bener banget. Ibarat mengubah total setelan mesin tersebut di tengah-tengah balapan. Buat kalian yang pernah main bola sore-sore pas lagi puasa, pasti tahu banget rasanya tenggorokan kering kayak padang pasir. Tapi ini kan kita ngomongin level Liga Premier Inggris atau Liga Champions ya, yang intensitasnya nggak ada ampun. Gue baru aja baca analisis dari Michael Richards soal performa Muhammad Salah. Oh, yang pas lawan Newcastle itu ya? Nah, iya. Waktu Liverpool kalah lawan Newcastle itu, Richards nyorotin banget gimana tingkat energi Salah kelihatan merosot tajam di lapangan. Dia bilang, ya wajar aja bensin Salah cepet habis karena waktu itu jadwal tandingnya bertepatan sama bulan Ramadan. Observasi Richards itu sejalan banget sama data dari sains olahraga, lu tahu nggak? Ada satu studi yang sangat komprehensif dari Liverpool John Moores University. Mereka ini secara khusus meneliti kondisi pesepak bola profesional di Qatar selama 1 bulan penuh pas bulan Ramadan. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya lumayan bikin kaget. Tantangan terbesarnya ternyata bukan cuma soal nahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib, tapi rombakan total pada jam biologis tubuh mereka. Maksudnya, jam tidur mereka jadi berantakan karena harus sahur gitu. Lebih parah dari sekadar berantakan, siklus tidur mereka benar-benar terbalik. Para pemain ini kan baru bisa makan, minum, dan melakukan pemulihan otot di malam hari. Belum lagi aktivitas sosial setelah buka puasa. Bener juga sih. Efeknya secara medis, kondisi tubuh mereka itu persis kayak orang yang kena jet lag parah setelah terbang beda benua. Gila ya. Udah badannya kerasa kayak abis terbang belasan jam, bangun-bangun disuruh lari sprint ngejar bola. Belum lagi resiko dehidrasinya kan? Gue baca dari sumber kita, main di intensitas setinggi itu tanpa hidrasi yang cukup, efeknya langsung ke kapasitas otot buat ngikat oksigen. Dehidrasi itu ibarat bom waktu buat atlet. Di studi yang sama, waktu para pemain ini disuruh melakukan tes lari cepat berulang ini buat ngukur kapasitas aerobik dan anaerobik mereka, grafiknya terjun bebas. Drop banget ya angkanya. Drop parah. Bahkan ada beberapa pemain yang nggak sanggup nyelesain tes itu sama sekali. Mereka ngerasa pusing, mual, sampai hampir pingsan. Ini tuh gejala klasik dari gula darah yang drop drastis. Cadangan glikogen di otak mereka benar-benar kosong karena nggak ada asupan makanan optimal. Sampai mual dan pusing di lapangan, itu bukti nyata kalau batasan fisik yang mereka dorong udah di tahap yang ekstrim banget. Tapi nih, di antara semua data yang bikin meringis ini, ada satu anomali yang menurut gue mind-blowing banget. Gue perhatiin, di catatan riset kita, ada satu metrik fisik yang malah meningkat tajam saat mereka puasa. Yang bikin takjub di sini adalah, meskipun secara umum mereka kelelahan dan dehidrasi berat, data menunjukkan kalau daya ledak otot mereka justru jauh lebih bagus selama Ramadan. Terutama buat lompatan vertikal dan lari sprint jarak pendek di 10 meter pertama. Tunggu. Gimana ceritanya orang yang lagi dehidrasi dan lemes malah bisa lompat lebih tinggi dan lari lebih kencang? Logika gue nggak nyampe nih. Kuncinya ada di rasio berat badan berbanding tenaga.
Selama puasa, berat badan para pemain ini turun lumayan banyak karena mereka kehilangan banyak cairan tubuh. Oke, masuk akal. Tapi di sisi lain, daya ledak otot buat gerakan super instan, sistem energi yang ibaratnya kayak nitro di mobil balap yang cuma aktif beberapa detik, itu nggak terpengaruh sama sekali oleh puasa. Jadi tenaga ototnya masih sama kuatnya, tapi beban tubuh yang harus diangkat jauh lebih ringan. Wah, ini benar-benar momen pencerahan buat gue. Analogi mobil balap lu pas banget. Bensin dikurangin biar bobot enteng, tarikan awal gila-gilaan. Tapi ya konsekuensinya nggak bisa diajak balapan jarak jauh karena pasti mogok di tengah jalan. Persis, mereka sangat dominan di detik-detik pertama perebutan bola, tapi buat mempertahankan intensitas lari naik turun lapangan selama 90 menit penuh, itu jadi PR yang sangat berat. Oke, secara sains kita udah lihat betapa beratnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pemain dan sistem sepak bola ngakalin situasi ini di lapangan? Gue jadi ingat satu cerita super cerdik dan agak lucu sih, dari Piala Dunia 2018. Ingat kiper Tunisia Mues Hassan nggak? Oh, yang tiba-tiba cedera pas maghrib itu? Iya, pas banget matahari terbenam, tiba-tiba dia rebahan di lapangan, pura-pura cedera, ngerang kesakitan. Kalau dipikir-pikir, itu eksploitasi celah aturan yang brilian banget. FIFA kan punya aturan wajib kalau penjaga gawang cedera, wasit harus menghentikan pertandingan karena permainan nggak bisa dilanjutin tanpa kiper. Bener banget. Jadi pas wasit niup peluit dan tim medis lari masuk ke lapangan buat ngerawat si Hasan, teman-teman setimnya langsung melipir ke pinggir lapangan. Di sana staf udah siapin botol minum, suplemen cair, dan kurma. Mereka buka puasa kilat dalam waktu kurang dari semenit. Taktik yang solid. Dan yang bikin taktik ini layak diacungi jempol, hasilnya nyata loh. Tunisia yang secara kualitas pemain di atas kertas itu di bawah lawan-lawannya, sukses nahan imbang raksasa sekelas Portugal dan Turki di laga persahabatan itu. Di level internasional, fleksibilitas semacam ini memang sering jadi kunci. Tapi ada juga tim yang mengambil jalan berbeda karena kondisi geografis. Ambil contoh Timnas Arab Saudi saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Oh ya, Rusia kan siang harinya panjang banget pas musim panas. Benar, durasi siang hari di Rusia saat itu bisa mencapai 18 jam. Karena rasanya nyaris mustahil bertanding di level Piala Dunia dengan puasa selama itu, mayoritas skuad mereka menggunakan keringanan agama untuk menunda puasa. Mereka memilih mengganti puasa tersebut setelah turnamen selesai demi menjaga performa maksimal negara. Menarik ya, ada yang ngakalin lewat taktik di lapangan, kayak pura-pura cedera tadi, ada yang ngambil keringanan agama. Nah, kalau kita geser dari turnamen internasional ke Liga Harian, gue salut banget sama pendekatan di Inggris. Liga Premier dan EFL kelihatan banget ngambil inisiatif buat ngerangkul pemain-pemain muslim ini secara struktural. Pendekatan di Inggris itu memang sangat proaktif. Asosiasi Pesepak Bola Profesional mereka, atau PFA, udah bertahun-tahun rutin bikin lokakarya khusus menjelang Ramadan. Bukannya sekedar ngasih tahu jadwal ya? Jauh lebih dari itu. Mereka ngumpulin pelatih kepala, ahli nutrisi, sampai koki klub buat diedukasi. Mereka diajarin gimana cara bikin menu sahur yang lambat dicerna, cara mengatur jadwal latihan biar nggak bentrok dengan waktu puasa, sampai taktik pemulihan otot yang spesifik buat pemain yang nggak bisa minum air setelah latihan. Gue juga nemu fakta keren nih soal klub Brentford di obrolan kita hari ini. Atas permintaan manajer mereka, Thomas Frank, klub sampai ngundang seorang imam sungguhan ke tempat latihan. Wow, itu dedikasi yang luar biasa dari sebuah klub. Iya kan? Jadi pemain muslim di sana nggak cuma dicek urusan fisiknya sama dokter olahraga, tapi mereka dikasih ruang untuk konsultasi spiritual. Mereka bisa nanya langsung ke ahlinya soal batasan puasa, opsi keringanan kalau lagi laga tandang, dan hal-hal semacam itu. Ini dukungan moral yang gede banget dampaknya. Bisa kita lihat langsung saat pertandingan. Liga Inggris sekarang secara resmi ngasih lampu hijau buat wasit ngeberhentiin laga sejenak pas matahari terbenam. Kayak kasusnya Wesley Fofana itu ya? Tepat sekali. Kasus Wesley Fofana di Leicester City beberapa waktu lalu jadi salah satu pionirnya. Momen jeda hidrasi singkat itu ngasih ruang buat pemain lari ke pinggir lapangan, minum seteguk air, makan gel energi, dan langsung balik fokus ke pertandingan tanpa harus main kucing-kucingan pura-pura cedera lagi. Jeda itu mungkin cuma makan waktu 10-15 detik, tapi impact-nya buat psikologis pemain pasti masif banget. Dan ternyata, dampak dari menghargai pemain muslim ini nggak cuma ngubah suasana ruang ganti, tapi ngubah masyarakat luas. Ada studi dari Universitas Stanford yang bikin merinding ngebacanya. Studi soal Mo Salah di Liverpool ya? Betul!
Mereka nelitin dampak kehadiran Mohamed Salah sejak gabung Liverpool. Lewat analisis laporan kepolisian dan jutaan cuitan di media sosial, mereka nemuin kalau tingkat kejahatan anti-Muslim atau Islamofobia di kawasan Merseyside turun drastis sebesar 18,9%. Kalau kita hubungkan metrik itu dengan gambaran yang lebih luas, ini nunjukin kekuatan sosiologis olahraga yang sering kita remehkan. Fenomena yang sering disebut sebagai hubungan parasosial ini terjadi ketika masyarakat melihat seorang figur dari kelompok minoritas berprestasi, bekerja keras, dan dirangkul oleh sistem yang mereka cintai, dalam hal ini klub Liverpool. Luar biasa sih efek dominonya. Kehadiran bintang seperti Salah di lapangan hijau secara perlahan membongkar stereotip negatif dan menormalisasi keberagaman di mata publik awam. Bener-bener definisi sepak bola bisa ngubah dunia. Tapi ya, Eropa itu luas. Dan nggak semua tempat punya kacamata yang sama dalam melihat ini. Kita pindah menyeberang ke Prancis nih. Tapi sebelum kita bahas, gue mau nekenin ke teman-teman di rumah kalau eksplorasi kita kali ini murni netral ya. Kita nggak memihak kebijakan manapun, cuma membedah fakta dari sumber laporan yang ada. Betul sekali. Kita harus melihat konteks budaya masing-masing negara secara objektif. Nah, kalau di Prancis, suasananya berubah 180 derajat dari Inggris. Di sana, wasit malah dilarang keras buat ngentiin laga demi buka puasa. Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF memang mengambil langkah yang sangat tegas dan kaku soal ini. Kebijakan resmi mereka melarang keras jeda pertandingan untuk buka puasa. Bahkan, mereka mengeluarkan instruksi bahwa pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional dilarang berpuasa. Pasti ada alasan kuat di balik aturan itu kan? Dasar pijakan dari semua regulasi ini adalah prinsip laicite. Nah, gue sempat baca soal konsep laicite ini di sumber kita. Buat pendengar yang mungkin belum familiar, pada dasarnya ini adalah prinsip sekularisme khas Prancis. Intinya, ada pemisahan mutlak antara ranah publik dan ranah agama. Benar. Jadi institusi negara, termasuk lapangan sepak bola dan tim nasional, itu dianggap sebagai ruang publik yang harus 100% netral dari simbol atau praktek keagamaan apapun demi kesetaraan semua orang di dalamnya. Pemahaman yang sangat tepat. FFF melihat puasa dan ritual berbuka di tengah pertandingan sebagai bentuk ekspresi agama yang mencolok di ruang publik. Mengakomodasi hal tersebut menurut kacamata regulasi mereka berarti melanggar netralitas dan kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh prinsip laicite tadi. Mereka berkeras bahwa aturan main harus berlaku sama untuk semua individu, tanpa pengecualian berdasarkan keyakinan. Di satu sisi, argumen soal menjaga kesetaraan di lapangan itu bisa dipahami secara hukum negara mereka. Tapi di sisi lain, prakteknya di lapangan berbenturan keras sama hak personal pemain. Kita lihat studi kasus yang lumayan ramai kemarin. Soal Jahwen Hajam di klub Nantes. Itu kasus yang cukup menyita perhatian publik. Iya, dia sampai dicoret dari skuad utama sama pelatihnya sendiri, Antoine Kombouaré, gara-gara menolak membatalkan puasa di hari pertandingan. Kalau kita bedah logika Antoine Kombouaré, argumennya bukan semata-mata soal netralitas agama saja, tapi murni kalkulasi performa dan keselamatan. Kombouaré secara terbuka bilang kalau dia mengizinkan dan menghormati pemain yang puasa dari Senin sampai Jumat saat sesi latihan reguler. Tapi pas hari H pertandingan beda cerita ya. Betul. Khusus di hari pertandingan, dia mewajibkan semua pemainnya membatalkan puasa. Baginya, bermain sepak bola kompetitif dalam kondisi perut kosong dan dehidrasi berisiko tinggi memicu cedera fatal bagi si pemain. Dan pada akhirnya, merugikan performa tim secara kolektif. Logika pelatih emang ujung-ujungnya selalu ke poin kemenangan tim dan kebugaran pemain. Kalau lu lemes, tim yang nanggung akibatnya. Tapi aturan kaku di Prancis ini jelas mancing reaksi berantai. Pelatih klub Nice, Didier Digard, bahkan berani buka suara dan ngebandingin situasi ini secara langsung sama yang terjadi di Liga Inggris. Didier Digard dengan terang-terangan menyebut kalau sistem di Inggris jauh lebih berpikiran terbuka. Dia menyoroti bagaimana di Inggris, penilaian terhadap pemain murni didasarkan pada metrik performa di lapangan. Kalau pemain itu puasa, tapi tetap bisa lari cepat dan nyetak gol, silahkan main. Asal bisa ngasih hasil, gas terus gitu ya? Sebaliknya, di Prancis, regulasi pra-pertandingan justru membatasi ruang gerak pemain. Analisis dari berbagai sumber, kita juga menyoroti risiko sosial dari kebijakan FFF ini. Alih-alih merawat persatuan seperti tujuan awal sekularisme, aturan larangan puasa ini justru dikritik karena bisa meminggirkan dan mengisolasi komunitas tertentu. Bikin mereka merasa identitasnya nggak diterima ya dalam budaya sepak bola Prancis? Tepat.
Hal itu memicu perdebatan panas mengenai inklusivitas sosial di ranah publik Prancis. Ini benar-benar benang kusut antara tradisi negara, profesionalisme atlet, dan keyakinan spiritual. Dan ngomong-ngomong soal benturan keyakinan sama industri sepak bola, ternyata masalahnya nggak cuma sebatas makan dan minum di bulan Ramadan. Oh, pastinya. Sepak bola adalah industri global sekarang. Sering banget keyakinan pemain itu malah harus adu mekanik sama raksasa komersial yang jadi sponsor klub. Bayangin kalian udah tanda tangan kontrak jutaan pound sterling, tapi pas dikasih jersey buat tanding, lu nolak pakainya karena logo sponsor di dada lu bertentangan sama prinsip hidup lu. Industri sepak bola modern digerakkan oleh perputaran uang yang masif dan seringkali uang itu datang dari sektor-sektor bisnis yang secara moral atau religius bermasalah bagi pemain tertentu. Nah, kalau kalian ngikutin Liga Inggris dari dulu, pasti ingat kasus Papi Cisse di Newcastle. Ini kejadian nyata yang lumayan menghebohkan waktu itu. Kasus Cisse itu menjadi salah satu titik balik penting dalam diskusi ini. Saat itu, sponsor utama Newcastle adalah Wonga, sebuah perusahaan pinjaman uang jangka pendek dengan bunga yang sangat tinggi atau biasa disebut payday loan. Dan dalam Islam, bunga itu masuknya riba, kan? Betul. Dalam keyakinan Cisse, memungut atau membayar bunga yang dikategorikan sebagai riba itu dilarang keras. Dia menolak mengenakan seragam itu, dan ini memicu perundingan panjang yang melibatkan pihak klub, pemain, hingga PFA untuk mencari jalan tengah. Walaupun akhirnya cerita Cisse ini agak anti klimaks ya, karena dia sepakat pakai jersey itu setelah fotonya di sebuah kasino bocor dan bikin heboh media. Tapi substansi penolakannya di awal tetap valid dan memicu diskusi besar. Ada juga kasus yang lebih konsisten dari sumber kita, kayak Freddy Kanouté waktu main di Sevilla. Ah ya, Freddy Kanouté. Dia terang-terangan menutupi logo sponsor 888.com di jersinya pakai plester, karena itu adalah situs judi daring. Kanouté menolak keras menjadikan tubuhnya sebagai papan iklan berjalan untuk industri perjudian. Dan yang menarik dari kasus Kanouté, pihak klub pada akhirnya harus mengalah. Oh ya? Mereka bikin kesepakatan khusus. Sevilla membuat kesepakatan yang membebaskan Kanouté dari kewajiban memakai jersey berlogo judi tersebut, termasuk saat sesi pemotretan promosi klub. Ini menunjukkan bahwa kompromi itu mungkin terjadi di level elit. Keren sih. Bahkan, penyesuaian demi menghargai batas-batas kultural ini tidak hanya dilakukan oleh klub kepada pemain, tapi juga oleh klub kepada pasar komersial. Oh, gue tahu arah pembicaraan lu. Ini soal klub raksasa yang rela ngedit identitas bersejarah mereka demi duit sponsor, kan? Tepat sekali. Real Madrid adalah contoh paling mencolok dari situasi ini. Khusus untuk materi pemasaran, pernak-pernik, dan kartu kredit yang didistribusikan di kawasan Timur Tengah, Real Madrid secara resmi menghapus tanda salib kecil yang ada di puncak mahkota pada logo klub mereka. Langsung dihilangkan begitu saja ya? Ya, keputusan ini diambil agar tidak menyinggung sentimen budaya setempat, sekaligus memuluskan kesepakatan bisnis resor wisata dan sponsor senilai triliunan rupiah dengan entitas dari Uni Emirat Arab. Kalau pasar udah ngomong, logo klub legendaris pun bisa diedit ya. Uang emang bisa ngubah segalanya. Nah, selain soal sponsor dan uang, ada satu lagi area di mana aturan tertulis sering berbenturan sama keyakinan pribadi, yaitu urusan aturan berpakaian atau dress code di lapangan. FIFA punya sejarah yang lumayan alot soal ini, terutama terkait pemain wanita. Bener banget. Gimana tuh sejarah evolusinya? Evolusi aturan seragam FIFA memang penuh perdebatan. Kalau kita mundur ke tahun 2011, tim nasional sepak bola wanita Iran secara tragis didiskualifikasi dari pertandingan kualifikasi Olimpiade sesaat sebelum kick-off. Cuma karena seragam kan masalahnya? Iya, alasannya murni karena seragam. Seragam mereka yang dirancang untuk menutupi rambut dan menggunakan celana panjang agar sesuai dengan keyakinan mereka, dianggap melanggar aturan FIFA saat itu. Aturan tersebut melarang keras adanya pesan atau simbol politik, agama, dan ideologi di lapangan. Argumennya FIFA waktu itu agak mirip-mirip sama filosofi netralitas Prancis tadi ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tekanan dari aktivis olahraga dan federasi lain akhirnya bikin FIFA luluh juga. Ya, regulasi usang itu akhirnya direvisi total. FIFA secara resmi mencabut larangan penggunaan hijab di lapangan hijau. Momen puncaknya terjadi di Piala Dunia Wanita 2023 kemarin, di mana bek Maroko, Nouhaila Benzina, mencatatkan sejarah sebagai pesepak bola pertama yang bertanding mengenakan hijab di turnamen sekelas Piala Dunia. Bener-bener langkah besar. Ngelihat Benzina main di panggung sebesar itu, ngasih pesan kuat kalau lu bisa jadi atlet elit tanpa harus ninggalin keyakinan lu. Itu simbol inklusivitas yang monumental.
Tapi, masalah aturan pakaian ini ternyata belum sepenuhnya tuntas, terutama kalau kita turun dari level Piala Dunia ke level liga lokal atau akar rumput. Betul, implementasinya seringkali berbeda di bawah. Di data kita ada catatan soal Iqra Ismail di Liga Amatir Inggris belum lama ini. Dia adalah pemain wanita yang dilarang main sama wasit pertandingan cuma gara-gara dia nolak pakai celana pendek. Dia minta izin pakai celana olahraga panjang demi keyakinannya, tapi wasit berpegang teguh pada aturan Liga Amatir yang mewajibkan celana pendek. Kasus Iqra Ismail ini membuka mata kita pada realitas yang sering terjadi. Di level puncak seperti FIFA atau Liga Premier, aturan mungkin sudah berevolusi menjadi lebih fleksibel karena sorotan publik dan tuntutan global. Karena mereka disorot kamera terus ya. Benar. Namun di level domestik, kompetisi lokal, atau akar rumput, regulasinya seringkali masih sangat kaku dan tertinggal. Ini menyisakan satu pertanyaan besar tentang seberapa jauh institusi olahraga siap beradaptasi dengan keyakinan pribadi pesertanya di semua level, bukan hanya di panggung utama. Eksplorasi kita hari ini benar-benar ngebuka wawasan banget. Kita berangkat dari urusan dehidrasi otot, masuk ke debat prinsip negara, sampai urusan plester nutupin logo judi di jersey. Sebelum kita membungkus pembahasan kita kali ini, ada pemikiran terakhir yang mau lu sampaikan ke teman-teman pendengar? Ada satu hal penting. Saat industri olahraga modern menuntut performa fisik manusia didorong hingga ke batas maksimal seperti layaknya mesin, kehadiran para atlet yang rela menahan lapar dan haus ini justru menjadi pengingat yang kuat bahwa di balik metrik, data, dan triliunan uang sponsor, mereka tetaplah manusia yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak bisa diukur oleh ilmu olahraga manapun, yaitu keyakinan jiwa. Wah, nggak kerasa kita sudah di ujung obrolan. Ternyata sepak bola itu lebih dari sekedar 22 orang mengejar bola di lapangan hijau ya. Ini tentang identitas, tentang keyakinan, dan bagaimana sebuah sistem di Eropa mencoba beradaptasi dengan keberagaman pemainnya. Sepakat. Melihat Mohamed Salah tetap lari sprint di menit ke-80, atau melihat wasit di Premier League meniup peluit sejenak agar pemain bisa minum seteguk air, itu membuktikan kalau sisi kemanusiaan selalu punya tempat di dunia olahraga profesional. Tapi di sisi lain, debat soal netralitas di Liga Prancis juga jadi pengingat kalau tantangan ini masih jauh dari kata selesai. Prosesnya masih panjang. Pertanyaannya sekarang buat kalian. Kalau kalian jadi manajer klub, kalian bakal kasih izin pemain kalian puasa penuh di hari pertandingan final, atau kalian minta mereka bayar utang puasa di hari lain demi trofi? Ini pilihan yang sulit antara profesionalisme atau prinsip spiritual. Pilihan yang pasti bikin pusing pelatih. Gue pengen tahu pendapat kalian. Langsung aja meluncur ke kolom komentar di bawah. Apakah kalian tim fleksibilitas Inggris atau tim ketegasan Prancis? Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan taktik-taktik seru lainnya minggu depan. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Tetap jaga sportivitas, tetap jaga kesehatan, dan ingat, bola itu bundar, tapi keyakinan itu teguh. Sampai jumpa di Peluit Kick-Off berikutnya. Mantap. Ciao!